permasalahan pekerjaan dia belum dilaksanakan, dia akan mengeluarkan janji. Setelah lewat semua ditinggalkan. Pada saat sekarang tidak hadir, nah ketidakhadiran seperti apa? Kita akan nyurati nanti, akan kita mintai. Kok nggak hadir, kenapa gitu? Akan diundang kembali pihak-pihak terkait semisal BPN, KCIC, dan insya Allah Pak Kades juga dipastikan hadir untuk mengosongkan jadwal untuk di minggu depan. Oke. Mereka tidak hadir, padahal yang mengundang langsung pemerintahan Kabupaten Bandung Barat loh. Siapa sih desa bisa nggak hadir? Kami sebagai ormas OKP LSM yang memegang amanah tinggal mundur ke belakang. Salaman kalian berdua. Saya tinggal mundur Pak. Pernah nggak masyarakat ini diajak ngobrol? Audensi antara warga Lembah Teratai terdampak proyek KCIC, Kereta Cepat Indonesia China, yang didampingi LSM KPMP, Komando Pejuang Merah Putih, dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang digelar di ruang rapat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bandung Barat berakhir deadlock. Denny, Ketua Mada KPMP Jabar sekaligus perwakilan warga Lembah Teratai, mengaku jika dirinya merasa sangat kecewa, agenda Audin kedua tersebut dinilai tidak sesuai ekspektasi yang seharusnya elemen-elemen penting dalam permasalahan KCIC harus hadir. Apakah sama dengan saya arsitek? Ada nggak kekuatan dinding menahan tanah? Ada nggak kekuatan fondasi yang hanya 1,20 meter melawan bordir sedalam 60-70 meter? Air itu sebatas ini Pak, mata kaki. Tuh Pak. Video ini sudah sampai Pak. Wah, semua sudah Pak. Jangankan video, sertifikat aja kita sudah sampaikan Pak. Saking profesionalnya ini KCIC, subhanallah. Dengan Pak Kadis, apa yang harus saya bahas dengan Pak Asda? Apa yang harus bahas saya dengan Pak Kesbangkor? Apa yang harus saya bahas dengan Pak Niko, dengan Bu Camat, dengan wakil dari desa, dari apa yang harus saya bahas di sini? Kalau saya bahas buka semua akan flashback ke belakang dari nol lagi. Sementara itu, Asda 2 Kabupaten Bandung Barat, Maman Sulaiman mengatakan, pihaknya akan mengagendakan pertemuan kembali dengan syarat semua tamu undangan harus hadir. Maman menjelaskan jika pihaknya sudah mengupayakan menghadirkan. Namun yang menjadi alasan tak bisa hadir dirinya tak tahu pasti. Sebelumnya jika dirinya sudah mengetahui persoalan yang terjadi pada warga Lembah Teratai. Tapi dengan syarat, tadi harus ada semua yang diundang. Dari BPN-nya harus hadir, dari KCIC-nya harus hadir. Supaya ini cepat selesai. Ya. Upaya akan yang dilakukan Pak, nah, biar mereka bisa hadir. Upaya menghadirkan mereka ini, sudah, ya kita sudah berupaya menghadirkan, bertemu dengan pimpinan kita, gitu kan. Pada saat sekarang tidak hadir, nah ketidakhadiran seperti apa? Kita akan nyurati nanti, akan kita mintai. Kok nggak hadir, kenapa? Gitu. Ya, makanya direschedule kembali nanti hari Rabu. Ya. Tapi secara ini sudah dipelajari Pak ya, pada persoalan ini Pak ya? Ya, sebelumnya juga udah tahu. Kan kita udah tahu, ini proses udah lama gitu. Tapi kan tidak, solusinya yang diharapkan. Ya. Siap. Jadi ya, di berikutnya apa ya, kalau ketentuan itu pasti tidak bisa. Kan ada wisdom. Wisdom itu adalah kebijakan. Ya, kalau kebijakan itu kan relatif gitu ya. Silahkan nanti pimpinannya mengambil keputusan. Kalau saya kan hanya memfasilitasi gitu ya. Terakhir Pak, harapan nanti ketika pertemuan cepat selesai, harapan saya. Dan ya, mungkin keinginan masyarakat dapat tuntas selesai. Yang pasti kami dari unsur kewilayahan juga memandang ini sebagai salah satu agenda prioritas. Bagaimana untuk 7 rumah yang masih menjadi pembahasan ini dapat ada solusi yang terbaik. Untuk Pak Kades tadi sudah dikonfirm ke Pak Sekdes, memang hari ini di desa ada 3 kegiatan yang memang Pak Kades juga harus hadir langsung secara pribadi, tetapi untuk di minggu depan yang tadi telah disepakati akan diundang kembali pihak-pihak terkait semisal BPN, KCIC, dan insya Allah Pak Kades juga dipastikan hadir untuk mengosongkan jadwal untuk di minggu depan. Oke, Ibu kan baru menjabat ya di Kecamatan Ngampra. Iya. Apakah sudah dipelajari tentang persoalan ini dan apa harapan Ibu buat nanti di pertemuan berikutnya Bu?
Ya untuk KCIC memang tidak hanya di Desa Gado Bangkong saja ya. Ini melintas ada desa-desa lain, dan untuk di Desa Gado Bangkong kami juga ada Pak RW 12 yang mana sebagai perpanjangan dari desa untuk mengawal bagaimana di wilayah untuk di Gado Bangkong ini dampak dari KCIC bisa kondusif ya, terkait dengan hak-hak yang memang bisa dapat diperjuangkan dengan adanya kebijakan ini, kami juga akan kawal, dan kedepannya semoga bisa selesai ya dengan hadirnya pihak-pihak yang memang berkompeten. Dari kami jelas dengan agenda Auden yang kedua ini kami sangat kecewa ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang seharusnya elemen-elemen yang penting dalam permasalahan KCIC ini harus hadir. Kita tahu tadi kita sampaikan kepada Pak Asda, dari BPN juga tidak hadir, dari KCIC tidak hadir, dari desa juga tidak hadir, yang mana mereka adalah elemen terpenting dalam permasalahan pembangunan KCIC di blok Lembah Trate ini. Alasannya kami kurang tahu, cuma kami sebagai warga, sebagai masyarakat sangat kecewa karena elemen dasar dari tatanan dan aturan hukumnya itu adanya di tingkat desa ya. Desa yang akan memplot dalam permasalahan KCIC ini tidak hadir, hanya diwakili oleh seorang sekdes. Pasti kalau sekdes dengan kapasitasnya akan banyak keterbatasan dalam permasalahan yang dihadapi oleh warga Blok B Lembah Trate ini di permasalahan KCIC. Karena kita tahu ada satu permasalahan yang kita tidak tahu, kenapa Pak Kades tidak hadir, BPN tidak hadir, terus KCIC tidak hadir. Karena apa? Selama 8 bulan ini berjalan memperjuangkan hak-hak warga Blok Lembah Trate, mereka lah yang hadir. Kalau prediksi kami atau analisa kami, mereka ada satu ketakutan, kekhawatiran hadir di Auden ini, karena akan kita buka-bukaan habis-habisan. Sehingga saya katakan di Auden kedua ini kita deadlock untuk acara hari ini. Karena apa? Tidak bisa apa yang harus kita bahas, tidak bisa apa yang harus kita sampaikan. Karena yang hadir di sini semuanya adalah prematur yang tidak tahu permasalahan awal dari KCIC itu seperti apa. Yang jelas kami meminta satu kebijakan ya. Anggaplah secara aturan yang tadi sudah disampaikan dari pihak PSBI itu tidak masuk. Ini kan Indonesia, kita timur. Selain ada aturan berarti ada kebijakan yang harus ditempuh. Biasanya kalau di Indonesia itu hukum itu akan stagnasi di saat ada permasalahan yang efeknya mengorbankan masyarakat. Akhirnya aturan itu dikesampingkan. Yang dikedepankan adalah satu kebijakan. Apakah kami harus menunggu dulu dari rumah warga yang terdampak ini roboh atau memakan korban, baru aturan itu dikesampingkan? Yang dikeluarkan adalah hal kebijakan dan kemanusiaannya yang dikedepankan. Barangkali itu pandangan kami melihat dari permasalahan KCIC. Kalau kami dari masyarakat kurang tahu masalah perihal mekanisme itu. Tapi kalau kita lihat secara kultur hukum, secara kultur jabatan, kita sebagai orang awam atau sebagai masyarakat melihat Asda, Kadis, Kesbangpol itu tidak ada harganya, ya. Sehingga pihak dari mereka tidak hadir, padahal yang mengundang langsung pemerintahan Kabupaten Bandung Barat loh. Siapa sih desa bisa nggak hadir? Siapa sih BPN kok nggak bisa hadir? Siapa sih KCIC kok nggak bisa hadir? Padahal mereka adalah elemen yang sangat penting di permasalahan ini. Karena historis awal itu ada di tingkat RT, RW, lingkungan Lembah Trate, desa sampai kecamatan. Seharusnya kan permasalahan ini malah masalah sederhana. Masyarakat tinggal dipanggil, duduk bersama, win-win solusinya seperti apa, musyawarah mufakatnya seperti apa, itu aja. Ini permasalahan yang mudah dibikin sulit. Itu yang kami lihat dari sudut pandang kami sebagai LSM OKP Ormas yang memegang amanah atau mandat dari para terdampak dari 7 orang ini di Lembah Trate. Secara keseluruhan kami tetap sebagai kontrol sosial, besar harapan masyarakat Lembah Trate yang terdampak ini diajak ngobrol secara internal ya. Kalau toh tidak direlokasi, kita tinggal bicarakan kebijakannya harus seperti apa. Ya, struktur bangunan yang sekarang ada karena sangat riskan itu harus seperti apa diperlakukan. Yang pasti di sini harus dibuka komunikasi antara pihak warga, KCIC, PSBI, BPN dan pemerintahan baik dari desa maupun Kabupaten Bandung Barat duduk bersama. Kami sebagai ormas OKP LSM yang memegang amanah tinggal mundur ke belakang.
Ajak mereka ngobrol, mereka toh anak-anaknya, dirangkul oleh bapaknya, yuk kita baik-baik seperti apa. Sebenarnya ini permasalahan yang sederhana, yang dibuat jadi tidak sederhana. Ini barangkali kultur atau mirror yang terjadi di Bandung Barat, selalu kejadiannya seperti ini.